Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bagian elaborasi pemahaman topik 6. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Okrilia Diputra sebagai moderator. Kemudian sebagai pemateri ada Ibu Helvi Oktalibra, Ibu Melisa Triamiza, Ibu Mutiasara, Ibu Nafadila, Ibu Sufiatul Hidayah, dan Ibu Tiara Hanum. Kepada pemateri dipersilakan. Elaborasi pemahaman topik 6 yaitu kita mengenai pembelajaran menggunakan buku teks, yaitu elaborasi pemahaman menggunakan 3 sumber, yaitu ada dari Blongkot R, Hafid R, dan Mahmud M tahun 2022 tentang pengaruh penggunaan buku teks terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS terpadu kelas 8 di SMP Cokro Minoto, Solo, Kabupaten Bolang, Mongondo. Sama Samsinar tahun 2019, urgensi learning research sumber belajar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, jurnal kependidikan Fakultas Tarbiyah IAIN Bone, volume 13 nomor 2. Dan ada buku Wijins beserta temannya tahun 2012 tentang Understanding by Design Framework Alexandria ASD. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah ringkasan materi. Di sini kami dari kelompok 3 akan mengulas mengenai materi dari kelompok 1. Berikut adalah ringkasan dari pendapat kelompok 1 pada materi pembelajaran menggunakan buku teks. Yang pertama, buku teks menjadi salah satu sumber belajar dan menjadi rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran. Sedangkan untuk silabus biasanya menggunakan file yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu yang kedua, penelitian terdiri dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Karena di era globalisasi ini, peserta didik tidak hanya dituntut untuk pintar dalam pengetahuan saja, namun perlu membangun sikap dan keterampilan yang baik sehingga dapat digunakan dalam lingkup sosial ataupun di masa yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga, buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti pada kurikulum merdeka. Pelajaran berpusat pada peserta didik yang berarti peserta didik diberi kebebasan untuk mengeksplor pengetahuan dari berbagai sumber. Selanjutnya, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kelima, buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Sumber belajar dapat diperoleh dari media sosial, media massa, dan lain sebagainya. Penggunaan banyak sumber belajar dapat menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, sehingga mereka dapat leluasa untuk mempelajari materi tersebut. Selanjutnya ringkasan dari jurnal yang telah kami baca adalah yang pertama, yang pertama menurut Blongkot tahun 2022, bahwasanya buku teks merupakan salah satu sumber belajar yang memiliki peran besar dalam proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran, buku teks bukan satu-satunya sumber belajar, sehingga peserta didik diharapkan tidak terlalu terpaku pada buku teks saja. Peserta didik dapat lebih mandiri mencari solusi permasalahan menggunakan sumber belajar dari internet agar lebih meningkatkan wawasan dan pemahaman konsep. Menurut Wijins tahun 2012, buku teks sangat penting dalam implementasi kerangka Understanding by Design. Buku teks dapat digunakan oleh guru sebagai pedoman pembelajaran, namun guru tidak disarankan untuk menggunakan buku teks secara terus-menerus. Buku teks tidak menjadi satu-satunya sumber belajar, dan guru dapat mengembangkan buku teks tersebut dan menggunakan referensi lain dari sumber lainnya. Sumber belajar atau learning resource merupakan semua sumber yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar. Adapun sumber belajar tersebut bisa berupa orang, itu pendidik, data itu berupa bahan atau materi belajar, lingkungan berupa tempat berlangsungnya pembelajaran, metode itu cara atau teknik yang diterapkan pendidik dalam proses pembelajaran, dan media itu merupakan alat yang digunakan pendidik dalam proses pembelajaran.
Sumber belajar ini membantu pendidik dalam meningkatkan produktivitas pendidikan, pembelajaran lebih efektif dan efisien, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan potensinya, merencanakan program pembelajaran yang lebih sistematis, dan memantapkan pembelajaran. Oleh karena itu, sebagai pendidik harus terampil dalam memilih sumber belajar, dengan memperhatikan berbagai hal yang terkait dengan tujuan yang ingin dicapai, sumber belajar yang akan digunakan, dan situasi serta kondisi sekolah dan peserta didik. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai ulasan atau pendapat dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, dari ketiga sumber di atas menjelaskan bahwa buku teks mempunyai peran penting dalam suatu proses pembelajaran. Nah, bagi guru, buku teks dapat digunakan sebagai pedoman dalam menjelaskan materi kepada peserta didik. Kemudian, bagi peserta didik, buku teks dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam mempelajari suatu materi. Namun, dalam penggunaannya, buku teks bukan menjadi satu-satunya sumber belajar yang dapat digunakan oleh guru maupun oleh peserta didik. Guru dan peserta didik dapat menggunakan sumber belajar lainnya seperti media sosial, media massa, internet, dan media lainnya, agar dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan dari media-media tersebut atau dari sumber belajar tersebut. Nah, selain itu, peserta didik juga dapat memilih sumber belajar sesuai minat dan karakteristiknya, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutupi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.